Malam ini kita akan membahas ya bedah ide-ide kreatif sekolah unggulan, beberapa sekolah unggulan untuk merancang diferensiasi. Diferensiasi itu adalah perbedaan ya. Perbedaan yang bisa membedakan satu institusi atau satu sekolah dengan sekolah yang lain, terutama sekolah kompetitor ya. Merancang diferensiasi, bedah ide kreatif sekolah unggulan. Ya. Kita mulai dari ini Bapak. Ya. Kita mulai dari ucapan welcome hyper competition Bapak-Bapak. Ya, bahwa selamat datang di era kompetisi. Kompetisi yang hyper ya. Bukan lagi high tapi udah hyper. Udah tingkat tinggi ya, levelnya udah sangat tinggi. Jadi ketika kita ingin membuka satu lembaga pendidikan atau yang disebut dengan institusi sekolah, terutama formal, ya, artinya kita harus siap menghadapi yang namanya hyper competition ini. Apa ciri-cirinya hyper competition ini? Ya banyak sekolah-sekolah yang tumbang. 1 tahun ini mencatat beberapa sekolah yang tidak lagi memperpanjang izin operasionalnya ya. Saya belum dapat data secara rincinya, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa cukup banyak sekolah-sekolah yang sudah tidak lagi memperpanjang izin operasionalnya. Ada juga sekolah yang masih punya izin operasional, tapi tutup secara diam-diam karena lama-kelamaan kehabisan siswanya. Ya, muridnya setiap tahun semakin berkurang, akhirnya ya tutup karena tidak ada lagi sumber-sumber dana operasional untuk melanjutkan kiprahnya di dunia pendidikan. Nah, kemarin saya sempat mengirim ke grup ya. Kita bisa melihat ini jumlah sekolah di Indonesia ya. Ada 399.376 unit sekolah pada tahun ajaran 2022-2023 ya. Mungkin tahun ajaran ini bertambah, tapi kenaikannya tidak signifikan. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa yang tertinggi adalah jenjang sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah taman kanak-kanak. Nah, yang dikelola oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada juga sekolah negeri maupun swasta yang dikelola atau yang dibawahi oleh Kemenak yang disebut dengan RA dan madrasah. Ada MI, MTS sampai MA. Nah, ini belum banyak ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke yang namanya hyper competition, Bapak-bapak, ya. Ketika sekolah kita sepi peminat, apa sih yang harus kita koreksi? Ketika kita sedang mengelola lembaga pendidikan, kita mengalami pasang surut, kadang naik, kadang turun, bahkan mengalami penurunan misalnya. Dari 3 kelas jadi 2 kelas, 1,5 kelas, 1 kelas, lalu akhirnya habis. Berarti kalau sekolah kita tidak diminati, maka yang perlu kita koreksi adalah apa gagasan dan ide yang kita bawa. Karena banyaknya jumlah sekolah yang ada saat ini menuntut kita ataupun para pengelola yang saat ini menjadi pengelola sekolah untuk memperjelas DNA atau core inti dari sekolahnya. Ya, apa yang membedakan sekolahnya dengan sekolah yang lain? Ini ya. Jadi ketika di rapat kerja dipimpin oleh yayasan, kemudian manajemen, guru, yang dibahas ini ya, ngapa sih sekolah kita kok setiap tahun turun? Ya, berarti yang perlu dipertanyakan apa sih ide kita? Apakah ide kita masih up to date? Ya, apakah tertinggal dengan sekolah-sekolah
yang ada di sekitar kita. Jadi kita hanya diam saja. Ketika kita hanya diam saja, tidak bergerak, tidak melakukan evaluasi atau apapun, ya, kita hanya melihat sekolah-sekolah di depan kita, di kanan kiri kita kok semakin maju, semakin berkembang. Sementara sekolah kita kok sepi. Berarti ada yang salah dengan ide dan gagasan yang kita bawa. Ya. Ada yang kurang di sana. Nah, itulah yang harus kita koreksi. Jadi di bincang edukasi ini kita akan bahas apa aja sih yang menjadi eh, menjadi bahan kita untuk evaluasi, untuk kita kembangkan, ya. Jadi ada 5 pilihan ketika kita ingin membangun core inti dari satu sekolah, ataupun kita ingin merubah sekolah kita, ingin membranding kembali sekolah kita, ya. Berarti kita harus melahirkan ide atau gagasan yang baru. Nah, ini ada framework, ya, ada 5 pilihan framework yang bisa kita pilih. Kita bisa pilih salah satu, salah dua, ataupun kombinasi dari kelima framework ini bisa kita jadikan satu kekuatan baru untuk menyusun kekuatan, ya, membangun kembali branding sekolah kita. Nah, kalau kita yang baru mau memulai mendirikan sekolah, berarti 5 pilihan inilah yang mana kira-kira kita bisa kembangkan lebih dulu. Kita mau fokus dari kelima ini, mau fokus yang mana, ya. Yang pertama adalah manpower. Dari namanya kita udah tahu manpower berarti SDM, ya, karena man itu manusia. SDM lembaga kita harus beda dengan sekolah lain, baik satu orang, dua orang. Jadi kekuatan SDM kita itu juga bisa menjadi pembeda, Bapak-bapak, ya. Kalau di sekolah unggulan mungkin mereka guru-gurunya adalah lulusan-lulusan terbaik, makanya mereka punya poin di manpower ini. Di sekolah, sementara di sekolah kita, ya, hanya lulusan yang biasa-biasa saja. Nah, dari lulusan biasa-biasa ini sajalah yang kita harus bangun kekuatan. Kita harus latih SDM kita memiliki kekuatan baru, power baru, ya. Minimal SDM kita itu mau terus belajar, tidak pernah berhenti untuk belajar. Apalagi kalau yang masih muda, ya, bisa kita gerakin tuh. Kita sebagai yayasan pengelola, ya, kita gerakin kepala sekolah kita untuk terus-menerus belajar. Ikuti semua training-training, tren-tren pendidikan yang terbaru, ya. Kita hadirkan mereka di kelas-kelas training untuk memberikan kekuatan pada SDM kita. Nah, ini bisa saja mencakup cakapan berbahasa Inggris, bahasa asing, ya, Inggris dan Arab misalnya. Kita menghadirkan satu orang native speaker, kemudian kita memiliki SDM praktisi bidang tertentu. Ya, kalau kita fokusnya di teknologi, berarti kita harus punya satu orang SDM yang kompeten di bidang teknologi. Kemudian juga kita punya jaringan SDM guru, tamu luar negeri, ya, yang expert di bidangnya masing-masing, ya. Nah, ini Bapak-bapak, manpower. Ada satu sekolah yang mainnya di sini dia. Kekuatan SDM-nya. Dia hanya merekrut guru-guru yang terbaik, lulusan terbaik, ya. Maka kita lihat sekolah-sekolah internasional, ya. Mereka hanya merekrut lulusan-lulusan pendidikan yang memang menjadi lulusan terbaik di kampus-kampusnya, ya. Kemudian mereka bayar dengan gaji yang besar, penghasilan yang besar, sehingga lulusan-lulusan terbaik itu pasti ingin melamar ke institusi tersebut. Nah, yang kedua, tadi manpower. Yang kedua adalah framework yang kedua itu mesin. Yang dari katanya ini berarti mesin. Mesin, ya. Ini berarti prasarana maupun sarana. Seperti IT supportnya, ya. Jadi support IT atau IT support di lembaga kita harus unggul dari lembaga lain. Kalau kita ingin fokus di mesin dulu, ya.
seperti sarana-sarana laboratorium lengkap, multimedia, ya lab komputer dan lain sebagainya. Ya ini bisa kita mainkan. Kalau untuk di awal-awal kita merintis, ya kita belum bisa fokus di sini misalnya. Ya, kita lebih baik fokus ke manpower tadi. Jadi kita rekrut SDM-SDM terbaik, yang terpenting mereka mau belajar. Ya. Nah, mesin. Yang ketiga adalah metode. Metode. Bagaimana lembaga mampu merancang kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Ya, di sekolah kita itu berbeda dengan sekolah lain. Ya. Mungkin teman-teman pernah melihat ada satu sekolah dengan kurikulum yang khas ya, khas sekolah tersebut yang nggak ada di sekolah lain. Inilah dia menggunakan framework metode. Jadi metodenya berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Ketika ada satu sekolah yang meniru, ya, yang mulai menduplikasi, pasti dia membuat sesuatu yang baru lagi. Jadi kreatif, ya, mengembangkan metode-metode terbaru untuk dikembangkan di lembaga pendidikannya. Ya, nah ini juga karena metode pembelajaran itu terus-menerus mengalami perubahan dan pasti ada sesuatu yang baru. Saat ini kita didorong untuk menggunakan kurikulum Merdeka. 2024 semua sekolah diwajibkan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ya, di dalam kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan untuk benar-benar kreatif dalam menentukan metode pembelajaran. Tidak lagi guru ya menjadi center atau menjadi pusat. Ya, di Kurtilas juga sebenarnya guru sudah tidak boleh lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi harus berpusat pada siswa. Nah, di kurikulum Merdeka itu guru dituntut lebih kreatif lagi, menyusun modul ajar sendiri, ya. Kemudian tesnya pun tidak boleh hanya menggunakan tes tertulis, harus proyek dan lain sebagainya. Berarti metode ini harus terus dikembangkan. Ya. Nah, untuk sekolah baru, ketika kita merintis sekolah baru, metode ini bisa kita gunakan. Kita harus berpikir, ya, dengan tim kita, tim yayasan, dengan tim kepala sekolah dan guru-guru yang baru kita rekrut, harus sering membicarakan kurikulum dan metode pembelajaran. Ya, dari kurikulum Merdeka, apa yang bisa kita lahirkan, metode baru apa yang bisa kita lahirkan. Ya. Kemudian yang keempat, materials. Jadi bagaimana sekolah atau lembaga mampu menyediakan bahan ajar atau resource yang berkualitas dan beragam. Ya, resource ini bisa buku-buku, ya, perpustakaan yang lengkap, kemudian bahan-bahan ajar, metode media-media pembelajaran yang kreatif yang bisa kita buat sendiri, ya, guru kita ajak, kita dorong untuk terus membuat media resource pembelajaran yang kreatif. Ya, bisa dari alam misalnya, dan dari manapun. Apalagi sekarang untuk belajar ke arah situ itu sangat terbuka ya dengan teknologi. Kita bisa cari sumber-sumber inspirasi di media-media sosial, ya. Banyak guru-guru kreatif itu yang men-share pengalaman-pengalaman mereka dalam membuat media-media ajar kreatif. Ya, ini kita ajak guru-guru kita untuk belajar dari banyak sumber ya, agar bisa melahirkan material pembelajaran yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir adalah environment atau Mother Earth ya. Bagaimana lembaga mampu menghadirkan suasana belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Kita harus berpikir, ya, yang namanya sekolah kita itu selalu pasti berpikir ya ruang kelasnya ya itu aja. Ketika kita masuk ruang kelas, ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ya meja guru, ada lemari, mungkin lemari arsip, lemari guru, atau ada juga yang menempatkan box-box, lemari box untuk menyimpan toolkit siswa ya. Hanya itu saja.
Bagaimana kita berpikir, kita memanfaatkan sesuatu yang baru, baik itu dari alam, ya, untuk menghadirkan suasana belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, 5 pilihan framework yang bisa kita jadikan, ya, solusi untuk membangun diferensiasi atau pembeda untuk sekolah kita nanti. Tentu kita harus sering-sering silaturahim, main ke sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah di sekitar kita misalnya. Kalau kita ingin mendirikan satu sekolah dan kita udah ada satu lokasi, ya, coba kita cari apa keunggulan mereka. Mereka menggunakan framework apa. Mungkin kita melihat, ya, wah, sekolah tersebut bagus, terkenal dengan guru-gurunya yang terbaik. Ada guru misalnya native speakernya, berarti dia menggunakan manpower. Ada guru yang jago IT-nya di situ, berarti dia menggunakan manpower. Oh, di situ mah fasilitas lengkap, ya. Ada lab komputer, ada lab bahasa, ada ruang untuk bermain anak dengan fasilitas yang bagus, ya. Berarti dia menggunakan tadi, ya, mesin. Kemudian tadi menggunakan materials, ya, resource belajarnya banyak. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, teman-teman. Nah, kita ada beberapa contoh sekolah unggulan. Dia menggunakan sistem yang namanya flexible classroom design. Jadi kelasnya nggak itu aja. Jadi anak itu ketika masuk kelas ya nggak bosen dengan kursi meja yang itu aja gitu. Jadi fleksibel. Jadi anak-anak diberi kebebasan di mana di setiap sudut mana mereka belajar, ya. Ya, ini contoh yang di luar negeri. Tapi di sekolah di lokal kita ini ada yang menggunakan sistem ini. Berarti dia memanfaatkan tadi, ya, Mother Earth atau environments. Ini misalnya sekolah kembang di Bandung. Ya, sekolah kembang di Bandung, ya, kelasnya nggak itu aja, selalu berubah. Bahkan setiap pekan, ya, dan anak-anak diberi kebebasan. Kemudian selanjutnya, nah ini ada yang mungkin teman-teman kenal, ini ada sekolah Cikal, ya, sekolah yang didirikan oleh Najila Shihab, yang sekarang cabang udah banyak, ya, menggunakan kurikulum yang beda dengan yang lainnya, ya. Bahkan dia mengklaim hanya sekolah dia yang menggunakan kurikulum ini dan sudah hasil riset, ya. Dia menggunakan kurikulum berbasis kompetensi 5 bintang Cikal. Yang pertama, pelajar merdeka, pribadi bahagia dan bijak, pemikir terlatih dan efektif, berwawasan luas, berfisik sehat, warga dunia yang berdaya untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan damai. Nah, jadi sesuai visi misi mereka. Berarti dia menggunakan sistem tadi, kurikulum, ya, kurikulum pembelajaran metode, ya, metode, kuatnya di metode. Ya, selain di metode, kemudian pasti juga di SDM, ya, mereka merekrut SDM terbaik. Selanjutnya kita bedah sekolah JIS, Jakarta Islamic School, teman-teman. Nah, keunggulan mereka adalah mereka menggunakan yang namanya 21st century learning skill, ya. Jadi 21 aktivitas pembelajaran yang ini bertaraf internasional, ya. Kemudian active English speaking. Nah, manpower-nya adalah mereka punya penutur bahasa asing, ya, atau native speaker yang asli, ya. Jadi anak-anak belajar bahasa asing langsung dengan guru native speakernya, penutur asli, dan menggunakan active English speaking, ya. Berarti kurikulum. Kemudian manpower. Pasti juga mainnya di mesin juga. Lengkap semua. Tadi 5 framework udah mereka pakai. Mungkin di awal-awal dulu JIS belum menggunakan 5 framework yang tadi kita sebutkan.
Karena kita ingat kembali materi webinar, ketika kita baru merintis, kita hanya fokus di satu atau dua yang dibutuhkan saja. Ya, berarti manpower-nya kita kuatin, pembelajaran dan kurikulumnya yang kita buat berbeda. Ya, kemudian mereka juga menggunakan double certificate. Jadi ada ijazah Dignas dan juga ada ijazah internasional ya. Mereka bekerjasama dengan UK ya. Dan mereka menggunakan sistem small class, berarti metode ya kurikulum hanya 16 siswa per kelas. Kemudian untuk keislaman, kurikulum keislaman ada pembelajaran tahsin dan tahfiz. Kemudian kurikulum internasional mereka mengambil dari Australia, Singapura, dan Malaysia. Dan juga ada program pertukaran pelajar ke Malaysia dan Singapura. Jadi demikian teman-teman ya. Nah, tadi 3 sekolah yang kita bedah. Yang pertama sekolah kembang ya. Sekolah kembang SD itu tagline-nya, nanti kita lihat websitenya sama-sama ya. Nah, tagline-nya bisa karena biasa ya, SD-nya. Kemudian apa sih mengapa sekolah kita itu harus unggul, punya keunggulan dan punya keunikan yang harus terus dikembangkan ya. Jadi nggak stabil di satu titik, harus terus berubah, mengikuti tren, mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, berikut hasil dari riset digambarkan dalam 3 grafik jenis behavior wali murid. Yang pertama, ini wali murid yang sensitif terhadap tren. Jadi lihat teman-teman ya. Ini wali murid yang sensitif terhadap tren. Di posisi 1 ini adalah PPDB, penerimaan siswa. Ketika satu sekolah memiliki tren terbaru, maka cenderung naik ke posisi 2. Ya, ada peningkatan ketika sekolah tersebut memiliki tren terbaru. Ya, misalnya satu sekolah membuat tren untuk pembelajaran secara daring misalnya ya. Waktu COVID kemarin banyak sekolah yang mengikuti tren. Ada yang membuat LMS, membuat sistem pembelajaran online ya melalui internet, melalui Zoom dan lain sebagainya. Juga bisa jadi tren uang digital ya. Jadi bayaran cukup dari rumah, bisa menggunakan GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya. Itu kan tren ya. Cenderung naik, tapi ketika dia nggak berubah lagi trennya, maka akan kembali turun ke posisi 3 ya. Jadi ini wali murid yang sensitif terhadap tren. Ketika tren terbaru mereka naik, tapi begitu trennya itu aja, nggak berubah lagi, maka kembali menurun. Kemudian grafik yang nomor 2, kita lihat di sini, wali murid yang sensitif harga. Berarti wali murid yang ingin ada diskon, ada keringanan, ada potongan. Ya, kita lihat posisi 1 misalnya. Nah, ketika sekolah tersebut atau sekolah kita lah, kita bikin promosi di brosur spanduk diskon 30% untuk yang mendaftar dari bulan Oktober sampai Desember misalnya. Potongan diskon biaya pendidikan atau cashback sampai 3 juta misalnya. Ini cenderung naik. Wah, ada potongan. Berarti siswa berbondong-bondong. Orang tua datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Naik tuh 2. Tapi begitu sekolah tidak lagi memberikan diskon ya di tahun ajaran berikutnya, kok nggak ada diskon lagi nih? Malah cenderung sekolah menaikkan biasanya. Ya, maka akan kembali turun bahkan lebih rendah dari tahun ajaran pertama tadi. Ya, di posisi 1 tadi.
menurun drastis, teman-teman. Ya, jadi sensitif terhadap harga. Ketika harga banyak potongan, diskon, cenderung naik. Begitu sekolah atau lembaga tidak ada lagi diskon, tidak ada lagi potongan, maka dia akan terjun, ya, jauh dari posisi satu. Nah, kita lihat yang grafik yang ketiga. Nah, ini yang cukup bagus. Ya, ini adalah wali murid yang sensitif terhadap inovasi. Ya. Jadi wali murid yang haus akan inovasi. Nah, sekolahnya pun, lembaganya pun tahu bahwa mereka, market mereka, wali muridnya adalah wali murid yang selalu ingin inovasi-inovasi terbaru dari sekolah kita. Ya, ketika PPDB di tahun kedua dia naik. Kemudian ada lagi inovasi yang dikembangkan terus. Nah, ini akan semakin naik, teman-teman. Ya, jadi setiap tahun akan semakin naik. Bahkan sekolah membatasi, ya, membatasi, memberikan seat yang terbatas. Bahkan di bulan sebelum Desember mereka udah tutup misalnya. Ya, jadi selalu ada inovasi baru yang dihadirkan sekolah tersebut. Ya. Dari ketiga grafik ini, nah, sekolah kita harus memiliki grafik yang nomor 3, teman-teman. Ya, inovasi. Sedikit mungkin bisa saja kita main di harga, ya. Kemudian potongan, kita berikan potongan, tapi juga jangan dilupakan yang namanya inovasi. Jadi ketika ada potongan harga, ya, untuk menjangkau memang yang wali murid yang sensitif terhadap harga, juga kita juga harus main di tren untuk menjangkau wali murid yang sensitif terhadap tren. Tapi jangan lupa dengan inovasi. Harus ada inovasi-inovasi baru dalam lembaga atau sekolah kita. Nah, siapakah yang bertanggung jawab di lembaga atau sekolah kita untuk melahirkan inovasi-inovasi baru? Ya. Jadi, sekolah kita jika ingin brandingnya kuat dan membekas di hati masyarakat, maka harus mengikuti tren dan konsisten menghadirkan hal baru di setiap tahun. Diskusikan dalam ruang-ruang rapat kerja kita, apa hal baru yang akan kita sajikan ke masyarakat tahun ini. Jadi dalam setiap raker tuh yang dibahas adalah apa nih, ada sesuatu yang baru nggak yang kita hadirkan. Baik dari tadi ya SDM-nya, ya kita tambah lagi SDM yang memiliki keunggulan. Ya, tahun ini misalnya kita udah punya nih native speaker bahasa Inggris. Tahun berikutnya kita harus punya untuk bidang bahasa Arabnya, lalu bidang teknologinya, ya. Kemudian resource dan metodenya harus terus dikembangkan. Itulah teman-teman, ya, beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk membuat diferensiasi sekolah kita agar berbeda dengan sekolah di sekitar kita, terutama sekolah kompetitor kita. Nah, tugas kita adalah mencari tahu. Sering-sering kita berkunjung, ya, ke sekolah-sekolah yang kita anggap muridnya itu stabil. Muridnya stabil dan kita belajar dari mereka. Apa sih keunggulan mereka? Nah, kita akan masuk ke ini, teman-teman. Kita coba masuk ke website sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, ini ada di Bandung, ada yang namanya Sekolah Kembang. Sekolah Kembang, ya. Tagline-nya menjadi bisa dari pengalaman.
Di sini di websitenya ditulis pendidik sekolah dasar Kembang percaya bahwa cara belajar terbaik adalah dengan mendapatkan pengalaman langsung. Ya, setiap anak punya potensi dan kemampuan besar untuk belajar memahami dunia di sekitarnya. Lingkungan sekolah dasar Kembang dirancang untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengeksplorasi diri dan lingkungan dan memelihara rasa ingin tahunya. Ya. Nah, di sini posisi guru adalah sebagai among, jadi sebagai pendamping. Jadi tidak lagi teacher centers, ya, tapi sebagai pendamping. Ya. Mereka menyadari bahwa belajar bukanlah hasil dari proses mengajar, tetapi hasil dari apa yang dilakukan setiap murid. Ya. Pendidik di sekolah Kembang mengalihkan perannya menjadi among bagi setiap anak. Setiap hari para pendidik mendampingi murid-muridnya belajar, menjadi rekan diskusi dan kawan bertanya. Ya. Sebagai informasi, sekolah Kembang ini ya tahun lalu ada di posisi 3 sekolah dasar terbaik ya senasional teman-teman ya senasional. Yang kedua tadi yang saya sebutkan mereka menggunakan konsep fleksibel classroom design ya tidak lagi ruang kelas yang itu aja yang mungkin membuat anak bosan dengan kursi dan meja yang posisinya itu aja. Banyak sekolah yang sudah mulai berubah, mereka setiap pekan mengganti kursi mejanya, makanya mereka pilih kursi meja yang ringan ya, yang ringan, tidak lagi menggunakan kayu yang berat ya untuk dipindah-pindah oleh apalagi untuk anak-anak sekolah dasar. Dan juga untuk perkembangan anak, jika menggunakan kayu juga, apalagi untuk sekolah yang full day ya, kalau hanya duduk itu juga bikin sakit ya, sakit eh, untuk anak-anak, baik nggak bagus juga untuk tulang anak. Kebanyakan sekolah sekarang sudah menggunakan konsep flexible classroom design meskipun nggak full ya. Yang penting mereka selalu menata ruangan itu setiap minggu, setiap pekan itu berbeda. Nah itulah kreatif teman-teman lah. Kemudian pembicaraan yang bermakna. Mereka merekrut, ya, mengajak keluarga orang tua itu ya, menjadi tim untuk sama-sama mengembangkan potensi anak. Ya. Jadi guru mengapresiasi melalui mendengar anak-anak. Kemudian rekan belajar keluarga, guru akan membicarakan beragam hal seputar perkembangan anak bersama orang tua. Kemudian pembicaraan dijalin melalui sesi-sesi rutin secara berkelompok maupun sesi yang lebih pribadi. Topiknya pun beragam, mulai dari bantu diri, keterampilan akademik, hingga perencanaan sekolah lanjutan. Nah, jadi metode atau kurikulumnya melibatkan orang tua, teman-teman. Tidak lagi orang tua hanya menjadi penonton, ya. Saat ini banyak sistem sekolah yang menjadikan orang tua itu hanya sebagai penonton, tidak mengajak atau tidak melibatkan orang tua. Banyak sekolah yang sudah mulai berubah dengan adanya buku penghubung misalnya, yang menghubungkan kegiatan siswa di rumah dengan kegiatan siswa di sekolah. Ya. Apalagi sekolah-sekolah yang menggunakan sistem full day. Jadi harus ada kerjasamanya. Nah, kemudian kita lihat websitenya Jakarta Islamic School ya. Di website Jakarta Islamic School, ya, mereka hanya memuat artikel, berita, ya, penguat. Untuk marketingnya mereka menggunakan orang-orang yang memiliki pengikut banyak ya, Ustadz Maulana. Kemudian desain classroomnya kita lihat teman-teman. Jadi mereka menggunakan kekuatan mesin tadi ya, menggunakan teknologi terbaik. Jadi di ruang kelasnya sudah ada televisi, proyektor untuk proses pembelajaran.
Untuk di awal-awal mungkin kita belum bisa ya, belum bisa untuk membuat konsep seperti ini. Kembali lagi, ya, ketika kita merintis di awal, kita harus fokus, tentukan fokus kita di 1 sampai 2 framework yang tadi ya. Bisa di manpower-nya. Manpower yang pertama yang harus benar-benar kita pilih yang terbaik adalah kepala sekolah. Ya. Carilah kepala sekolah yang visioner, mau belajar, mau diajak bekerja sama, dan seorang pejuang. Ya, arti seorang pejuang tidak mudah mengeluh ya teman-teman, karena kalau merintis di awal-awal itu banyak sekali tantangannya. Nah ini kita lihat ya, ada meja kursi AC ya, mirip sekali seperti rumah, jadi school like home. Nah ada televisi, ada kursi ya, jadi environmentnya, ruang kelasnya dibuat berbeda. Nah, tadi keunggulannya sudah kita bahas ya, active English speaking, kemudian double certificate, dan memorizing ya, tahfiz 30 juz dan keunggulan yang lain. Nah, baik teman-teman, itulah beberapa metode dalam membuat diferensiasi sekolah. Yang pertama adalah manpower, yang kedua metode, kemudian machine ya, dan environment, dan juga kurikulum teman-teman ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kurikulum, bagaimana mendesain kurikulum yang terbaik untuk lembaga atau sekolah kita. Baik, kita buka sesi pertanyaan, kita diskusi. Ada yang ingin berbagi pengalaman, berbagi berbagi informasi mungkin, atau bertanya, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada? Baik. Terakhir, saya mau berbagi informasi ya. Di slide terakhir, saya akan tampilkan berbagai informasi. Nah ini, bagi teman-teman yang sudah bergabung di kelas intensif Akademi Bikin Sekolah, inilah keunggulan yang akan kita tawarkan ya. Pertama, materi yang akan teman-teman dapatkan itu lengkap dan aplikatif ya. Karena kami susun berdasarkan pengalaman kami dalam mendirikan sekolah. Kemudian diajarkan dari nol, dari mulai menciptakan gagasan atau ide ya. Karena kalau kita nggak mulai dari ide atau gagasan, ya seperti tadi teman-teman, kita nggak punya nilai jual sekolah kita. Ya. Apalagi kita sekolah baru, kita harus memiliki nilai jual yang benar-benar unggul dari sekolah-sekolah kompetitor. Apalagi kalau kita mendapatkan tempat nih, mendapatkan tempat yang berdekatan dengan sekolah yang memang udah ramai ya, udah diminati. Nah, berarti kan kita harus punya keunggulan dari sekolah tersebut. Kemudian materi full online ya, juga hemat daripada bayar konsultan. Jika kita ingin mendirikan sekolah, kemudian kita bekerjasama dengan konsultan, ya, itu biayanya ada yang 6 bulan, 1 tahun pendampingan, itu sampai puluhan sampai ratusan juta teman-teman. Ya, jadi kita hanya didampingi, kemudian kurikulum semua diberikan oleh konsultan. Nah, kita akan diajarkan bagaimana menyusun kurikulum sendiri, kemudian menyusun gagasan sendiri, merancang kegiatan pembelajaran sendiri, dan bagaimana membentuk super tim agar sekolah kita bisa jalan dengan baik dan bisa diminati oleh warga atau calon wali siswa. Kemudian juga akan diberikan free ilmu digital marketing, bagaimana kita memberikan atau menawarkan
ya konsep sekolah kita secara digital marketing. Kita mulai nanti diajarkan membuat website, kemudian media sosialnya, sampai beriklan ya, bagaimana mendapatkan awareness dari wali murid di sekitar lokasi yang akan kita buat sekolah. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman. Kalau tidak ada yang ingin kita diskusikan, kita akhiri. Kesimpulannya adalah, nah, ketika kita ingin membuat satu lembaga, baik itu formal maupun non formal, ya, misalnya PKBM. PKBM sekarang saat ini ya teman-teman, untuk PKBM juga banyak sekali yang menarik, yang bisa menjadi solusi untuk orang tua. Ya, banyak sekarang PKBM yang menawarkan ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu life skill, sehingga orang tua berpikir sama kok, ijazahnya sama diterima di sekolah formal dengan maupun non formal, dan ini lebih diajarkan aplikatif. Nah, mungkin kedepannya PKBM itu akan semakin banyak karena pemerintah sudah menyamaratakan antara sekolah formal dengan non formal. Mereka tetap dapat ijazah yang diakui dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang dari SD bisa melanjutkan SMP, SMP bisa melanjutkan SMA, SMA bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Jadi tren kedepannya ini mungkin ya akan lebih banyak pendidikan-pendidikan alternatif, ya, terutama pendidikan yang berbasis blended learning, ya, sekolah dua arah, baik online maupun offline. Jadi sekolah kita juga harus tanggap terhadap isu-isu tersebut. Terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya. Sukses untuk kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mulainya hari Rebu ya Pak ya, rencananya. Iya, untuk yang kelas intensif kita kelas perdana di hari Rabu. Ya, sudah ada 15 peserta insya Allah. Oke. Baik, kita akhiri ya. Selamat malam, selamat istirahat.